Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video resume materi. Nah, video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Imran SEMAK. Kemudian, video ini dibuat oleh saya sendiri yaitu Rizky Nur Indraswari dengan NIM 2020 0501 0202. Nah, teman-teman, yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman, video ini berisi resume materi dari 7 pokok pembahasan. Yang pertama ada risiko operasional dan risiko dari perbankan syariah. Kemudian yang kedua ada tata kelola dalam bank syariah. Kemudian ketiga ada transparansi dan kualitas data. Yang keempat, kecukupan modal dan Basel. Kemudian pokok pembahasan yang kelima yaitu tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Yang keenam, hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Dan pokok pembahasan terakhir yaitu yang ketujuh ada tantangan masa depan bank syariah. Nah, baiklah, masuk pada materi pertama yang dibawakan oleh kelompok 7 tentang risiko operasional dan risiko perbankan syariah. Nah, risiko operasional itu merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen control system. Nah, kategori risiko operasional itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada internal fraud dan yang kedua external fraud. Kemudian faktor penentu dari risiko operasional itu terdiri dari 4. Yang pertama, risiko kegagalan proses internal. Yang kedua, risiko kegagalan mengelola SDM. Yang ketiga, risiko sistem. Dan yang keempat, ada risiko eksternal. Kemudian ada risiko perbankan syariah. Apa sih yang dimaksud dari risiko perbankan syariah? Yaitu merupakan risiko ditimbulkan kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan operasional bank syariah. Adapun risiko yaitu kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Adapun risiko yang dihadapi oleh bank syariah itu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko mata uang. Next, materi kedua yang dibawakan oleh kelompok 8 mengenai tata kelola dalam bank syariah. Jadi, tata kelola dalam bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip, kebijakan, dan praktik yang mengatur operasional dan manajemen bank tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya ya. Kemudian, beberapa alasan mengapa tata kelola yang baik sangat penting dalam bank syariah. Karena yang pertama, menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian, menjamin adanya kepercayaan nasabah. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, pertumbuhan dan keberlanjutan. Next, pada materi ketiga yaitu transparansi dan kualitas data. Jadi, transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian ada kualitas data. Kualitas data ini mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Tujuannya untuk memastikan agar data sesuai untuk melayani kebutuhan spesifik perusahaan dalam konteks tertentu. Next, pada materi keempat ada kecukupan modal dan Basel. Mengelola kecukupan modal dalam bank merupakan bagian terpenting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola kecukupan modal yang pertama ada menilai kebutuhan modal, kedua menerapkan rasio kecukupan modal yang memadai, ketiga merencanakan modalisasi yang efisien, keempat mengelola risiko secara efektif, dan kelima mengikuti perkembangan peraturan perbankan. Kemudian ada Basel. Basel itu adalah sebuah nama kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur
bank sentral dari The Group of Ten atau G10 pada tahun 1974 yang kemudian mencetuskan pembentukan sebuah komite yang mempunyai fokus permasalahan pada regulasi dan pengawasan perbankan dan dinamakan The Basel Committee on Banking Supervision. Isi dari Basel I hanya membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit yang diasumsikan sudah cukup untuk menutupi berbagai jenis risiko lainnya. Basel I menetapkan bahwa modal minimal untuk menutup risiko kredit adalah 8%. Kemudian Basel kedua hanya membahas tentang upaya peningkatan manajemen risiko, sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan resiko bisnis suatu bank, yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam Bank of International Settlement. Masuk pada materi kelima yang dibawakan oleh kelompok 11, yaitu tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Jadi, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank, mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Nah, materi ke-6 yang dibawakan oleh kelompok 12 tentang hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Jadi, manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisa perencanaan implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008, badan yang memiliki otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk oleh MUI dengan tugas mengawasi dan mengarahkan LKS dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Nah, sampai kita pada materi ke-7 yang dibawakan oleh kelompok 13 tentang tantangan masa depan bank syariah. Yang pertama, ada permasalahan klasik yang masih sering dihadapi oleh perbankan syariah saat ini, yaitu rendahnya pangsa pasar atau market share. Kemudian yang kedua, ada minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu tentang perbankan syariah. Ketiga, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah masih kalah apabila dibandingkan dengan produk bank konvensional. Dan yang keempat, masih langkanya sumber daya manusia yang ahli dalam perbankan syariah, serta sulitnya mengubah kebiasaan seseorang tentang mindset perbankan syariah. Nah, itulah tadi pembahasan dari 7 pokok bahasan dalam resume kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.